Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas PKK 04. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Andi Hudia MPD dan Bapak Andi Muas SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Baik, untuk mempersingkat waktu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas tentang dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan sistem. Nah, sistem yang dimaksud itu adalah yang pertama, brainware, meliputi peserta didik, pendidik, dan stakeholder. Yang kedua, software. Software meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Yang ketiga, hardware yang meliputi laboratorium, bengkel, sarana, dan prasarana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dimensi pendidikan kejuruan. Yang pertama itu ada brainware yang meliputi pendidik, peserta didik, dan stakeholder. Peserta didik adalah pelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajarannya. Adapun yang harus diperhatikan dalam karakteristik peserta didik yaitu bakat, minat, IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya, brainware juga meliputi pendidik atau guru. Guru harus mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku profesional, siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar, basic skill, dan kemampuan kognitif dan kemampuan bukan kognitif, seperti kemampuan pengembangan diri, pemberdaya semua potensi. Ini menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ataupun tekanan dunia yang relatif cepat berubah. Selanjutnya ada stakeholder. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal meliputi siswa, guru, kepala sekolah, staf tata usaha, dan stakeholder eksternal meliputi para pengawas, dinas pendidikan, wali kota, bupati, departemen pendidikan dan kebudayaan, bahkan sampai dengan menteri pendidikan. Stakeholder memiliki peran penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasehat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa. Komponen dimensi pendidikan kejuruan yang kedua itu ada software, yang meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Selanjutnya itu ada program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, serta pengalaman, wawasan, dan hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen dimaksudkan pada tata kelola. Tata kelola sekolah berdasarkan pada tata aturan yang berlaku, seperti manajemen berbasis sekolah berbasis ISO, dan lain sebagainya.
Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah, meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dana organisasi, pembelajaran baik teori maupun praktik, masyarakat, studi, sejalan dengan kebijaksanaan desentralisasi manajemen berbasis sekolah MBS. Komponen pendidikan kejuruan yang ketiga itu ada hardware yang meliputi laboratorium, bengkel, dan sarpras. Laboratorium adalah suatu ruangan untuk melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya instruktur laboratorium yang lengkap seperti fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada bengkel. Bengkel adalah tempat untuk melakukan atau pemeliharaan, perbaikan, modifikasi pada mesin. Bengkel sering juga disebut dengan otomotif. Selanjutnya ada sarpras atau sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting untuk menjunjung keberhasilan suatu kegiatan. Misalnya, dalam organisasi atau kepanitiaan, istilah ini biasanya dipakai bersamaan karena dianggap sama. Sementara itu, Daryanto dalam Administrasi Pendidikan mengatakan, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat bangunan, sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0 itu adalah pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan proses dan hasil pembelajaran. Tidak hanya diajarkan teori-teori saja, tetapi mereka dihadapkan dengan praktik tentang apa yang mereka pelajari sesuai dengan jurusan masing-masing. Di era 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan kini produksi di dunia industri yang bermanfaat kecanggihan teknologi dan informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan penguatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan ini, maka pendidikan kejuruan memiliki peran maksimal dalam menghasilkan lulusan kerja yang siap dan mampu bersaing dalam menghadapi era 4.0. Jadi, sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.